Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Fadia Jayadira Utami, Universitas Mercubuana Menteng, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 auditing. Baik, kita lanjut saja ke profil perusahaan. PT Waskita Karya Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha seperti jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang tercatat memiliki kedudukan tertinggi dan terkenal stabil di antara perusahaan BUMN lainnya. Lalu modus operandinya yakni tersangka menunjuk subkontraktor untuk beberapa proyek yang sebetulnya sudah dilaksanakan pekerjaannya oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi. 4 perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya, dan uang yang diterimanya itu kemudian dikembalikan ke 4 perusahaan subkontraktor itu kepada 2 tersangka tersebut. Kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita masuk ke kasus PT Waskita Karya. Memanipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti memanipulasi laporan keuangan, oversight, penggelembungan, markup, dan kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direksi PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008. Ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama, dan kemudian ia meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tersebut. Oleh akuntan publik Heliantono, terungkap bahwa pada laporan keuangan tahun 2008 terdapat salah saji di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan aset pada tahun 2005 itu yaitu 1,6 triliun. Dan nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Bahkan nilai kontraknya yaitu sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar rupiah. Dan sampai dengan akhir tahun 2008 ini, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja.
Lalu, proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Dan nilai kontraknya yaitu sebesar 33,998 miliar rupiah. Dan PT Waskita Karya Persero ini mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar rupiah. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambarannya, tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset ini pada tahun 2005. Tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero ini adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Lalu, dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenisnya. Jadi, PT Waskita Karya ini harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Waskita Karya memanipulasi laporan keuangan merupakan salah satu pidana yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu juga akan mencoreng nama baik perusahaan. Dalam memanipulasi suatu laporan keuangan, pasti akan melibatkan seorang akuntan publik. Pengaudit yang dilakukan oleh akuntan publik ini diharapkan dapat menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan dan bukan malah membantu perusahaan untuk melakukan kecurangan atau sampai membantu menutupi terjadinya kecurangan di dalam perusahaan tersebut. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan di tahun 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain yaitu Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan yaitu Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Dan ini juga merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Dampak dari kasus fraud PT Waskita Karya. Yang pertama, ia akan menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. Dan yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor akan berpikir ulang untuk mempertahankan sahamnya yang ditanam dalam PT Waskita tersebut. Dan yang ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Dan yang keempat,
Di sini ada pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritasnya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Cara agar kasus serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. Dan yang kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam merekrut karyawan harus memilih yang berintegritas dan memiliki moral baik, dan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Dan yang keempat, melakukan review atau evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Di sini ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut. Yang pertama, implementasi GCG Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belakang. Fakta ini terungkap dari keengganan direksi Waskita melaksanakan GCG di Waskita. Walaupun di Waskita ini telah beberapa kali penilaian, implementasi GCG saja khusus ini tidak terlacak. Dan yang kedua, adanya kerjasama sistematik dalam melakukan rekayasa keuangan dapat dilihat dari KAP yang melakukan audit terhadap perusahaan dan tidak memberitahukan bahwa perusahaan yang diaudit itu sudah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi internal control. Dan yang ketiga, menerapkan Good Corporate Governance atau GCG di BUMN belum menjadi corporate culture seperti transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Dan yang keempat, adanya rekruturisasi secara berkala sangat penting untuk mencegah adanya fraud dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.